Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya kita mengganggu waktunya. Kita dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, tepatnya jurusan Pendidikan Akuntansi. Sebelumnya izin perkenalkan Ibu, saya Syara Syifa. Saya Safa Salsabila. Dan juga ada teman kami, Pak Rizal Hanafi Febrianto dan juga Keja Aulia. Jadi kita dapat rekomendasi dari Alsa bahwasanya kayaknya memang yang sesuai dengan modul ajar yang ingin kita wawancara itu MAN 9 Jakarta ini ya Ibu. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Kurniasi. Kebetulan saya mengajar pendidikan ekonomi ya di MAN 9 Jakarta. Saya pegang kelas untuk kelas 10 dan 11 tahun ini. Oke. Terima kasih Ibu, salam kenal Ibu. Langsung aja kali ya Bu. Boleh, Kita silakan. bahas. Untuk pembelajaran ini kan pastinya ada yang namanya modul ajar ya Ibu. Menurut Ibu ini modul ajar, hal apa yang pertama Ibu lakukan untuk pembuatan modul ajar ini? Iya, modul ajar kan memang penting dibuat ya, karena itu kan pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun. Jadi yang perlu pertama kali perhatikan itu jelas CP, capaian pembelajaran, itu yang termuat dalam kurikulum. Jadi itu patokan pertama kita, karena guru itu kan diberi kebebasan untuk modif ya, cuma CP-nya tetap harus mengacu ke kurikulum gitu. Nah, selain CP, nanti kalau misalnya kita sudah lihat CP, lalu kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Nanti dari tujuan pembelajaran itu baru kita sesuaikan dengan karakteristik siswa ya. Kita sesuaikan sama karakteristik siswa. Terus jadi setelah dilihat CP, lalu rumuskan tujuan. Nanti kalau udah lihat tujuan, baru kita rumuskan materi-materi yang esensial. Baru nanti kita buat skenario pembelajaran dan seterusnya sampai dengan terakhir kita buat asesmen atau penilaian. Jadi memang banyak komponen yang harus Betul, kita perhatikan. betul. Nah, untuk metode dan juga model pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu dalam pembuatan modul ajar? Yang jelas harus sesuai sama materi, harus sesuai sama kondisi siswa, lalu sesuaikan juga dengan kondisi sekolah ya. Misalnya kita perlu fasilitas gitu, kira-kira memungkinkan nggak ada fasilitasnya atau enggak. Yang paling jadi pedoman itu menggunakan metode sama media itu yang sesuai sama anak-anak gitu. Nah, sebelumnya Ibu sempat menyebutkan kurikulum ya Ibu. Nah, untuk modul ajar ini dalam Ibu menyusunnya apakah harus sesuai dengan kurikulum yang ada, berubah? Karena kan sebelumnya kita menggunakan kurikulum 13 ya Ibu. Terus kita ganti ke kurikulum Merdeka. Apakah Ibu menyesuaikan juga? Betul. Kalau sekarang itu udah kurikulum Merdeka tapi dimodifikasi lagi. Jadi sekarang itu kita pakainya KBC, kurikulum berbasis cinta. Jadi iya, memang harus disesuaikan ya. Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran, memberikan kebebasan sekolah untuk memodifikasi, tapi tetap kita acuannya kurikulum gitu. Kayak misalnya ketika kita di kurikulum Merdeka ada satu materi yang tidak diajarkan. Ketika di kurikulum yang terbaru itu ada materi yang baru gitu. Jadi benar kita harus menyesuaikan gitu. Sebelum kita bikin tujuan pembelajaran, yang utamanya memang kita harus melihat kurikulum, terutama capaian pembelajaran apa, kompetensi apa yang harus dikuasai siswa, itu harus kita perhatikan. Jadi sangat banyak spesifiknya ya Bu. Betul. Untuk pembuatan modul ajar ini menurut Ibu komponen utama yang wajib ada di modul ajar itu apa aja? Kalau susunannya nggak urut nggak apa-apa ya. Yang jelas kalau itu yang pertama harus ada identitas sekolah, identitas modul, menerangkan mata pelajaran apa, kelas, fase gitu. Sekarang kan kita pakai fase ya. Jadi kalau kelas 10 itu fase E, kalau kelas 11, kelas 12 itu fase F gitu. Jadi itu saling berkaitan. Ada
identitas, lalu ada tujuan, ada CP ya, tadi habis identitas itu ada CP, tujuan, lalu ada kegiatan pembelajaran, skenario pembelajarannya mulai dari kegiatan pembuka, terus kegiatan inti sampai penutup, ada media, model, terus ada sampai nanti ada asesmennya gitu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Benar-benar banyak sekali ya Bu untuk komponen utama ini. Luar Nah, biasa. menurut Ibu apa yang benar-benar penting dalam komponen tersebut? Kalau Ibu bisa milih satu aja. Sebenarnya kalau namanya modul kan satu kesatuan ya, sebenarnya semuanya penting dan saling berkaitan. Tapi kalau saya harus memilih, kayaknya saya tujuan pembelajaran deh, menurut saya. Kenapa tujuan pembelajaran? Karena kan itu arah pembelajaran kita selama 1 tahun, dan tujuan pembelajaran itu diturunkan dari CP yang sudah disesuaikan dengan kurikulum gitu. Jadi kalau suruh pilih, yang paling harus memilih, ya mungkin saya pilih tujuannya. Jadi bisa terarah ya Ibu Betul, tujuan betul. peserta didiknya. Lagi untuk penyusunan tujuan pembelajaran ini, menurut Ibu apakah bagaimana cara agar sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan juga capaian, bagaimana bisa sesuai gitu Bu? Oh iya. Yang pertama pasti harus mengacu ke CP. Nanti kalau misalnya udah kita lihat CP, kompetensi apa yang dituju, baru kita membuat tujuannya. Jadi kalau misalnya dari CP kan masih luas ya, dari CP itu kira-kira tujuannya, indikatornya apa aja yang harus dicapai, itu kan di tujuan. Terus nanti setelah itu baru kita lihat sesuaikan sama materi, sama karakteristik siswa, kira-kira untuk anak, kan anak ada macam-macam ya, ada beda-beda gitu lah. Iya, kadang-kadang kita di kelas ini bisa pakai cara yang A, di kelas lain nggak bisa gitu. Jadi itu aja sih. Jadi yang pertama pokoknya harus dilihat CP-nya gitu, turunkan dari CP, lalu nanti sesuaikan sama materi esensial untuk membuat tujuan. Dan yang utamanya ketika kita membuat tujuan itu harus bisa diukur gitu, harus bisa diukur dengan asesmen. Baik Ibu, untuk pembuatan modul pelajaran ini kan selain ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, juga pastinya akan ada materi yang akan dijelaskan oleh peserta didik gitu ya. Untuk materi ini menurut Ibu, materi apa saja yang akan dimasukkan Bu dalam penyusunan modul pelajaran? Kalau penentuan materi itu kembali semua kita lihat CP ya. Kalau misalnya nanti kita lihat CP kompetensi yang harus dicapai seperti ini, lalu sudah kita turunkan tujuan, nah nanti dari tujuan itu materi yang diberikan jelas yang mengacu ke tujuan gitu. Terus materi kita banyak materi, tapi kadang kita harus pilih yang esensial gitu, dan harus sesuai sama karakteristik siswa. Oke, setelah ada materi pastinya peserta didik akan diuji ya Ibu, asesmen atau penilaian. Nah itu bagaimana cara Ibu proses penyusunan asesmen dan juga penilaian kepada peserta didik itu? Iya, kalau untuk menentukan asesmen, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Misalnya tujuannya supaya siswa apa nih, menjelaskan, berarti nanti instrumennya juga kita mengarah ke yang menjelaskan gitu. Jadi kita lihat berdasarkan patokannya sama tujuan. Terus satu lagi yang nggak boleh kita tinggalin itu memang penyesuaian dengan karakteristik siswa. Yang jelas ketika kita membuat instrumen penilaian, kata-katanya itu harus yang operasional gitu. Kadang ada siswa yang untuk tahapan mudah udah terlalu cepat, bisa turun udah cepat, ada juga yang betul. Jadi kalau seperti itu biasanya nanti kita sesuaikan. Untuk pertama mungkin kita kasih umum, nanti setelah itu biasanya kita sesuaikan gitu. Untuk anak-anak kelompok yang ini nih, ada kelompok A, B, C gitu ya. Misalnya kelompok C kemampuannya hanya sampai di tujuan yang ini gitu. Kelompok B dan seterusnya misalnya bisa meningkat lagi, itu biasanya kita sesuaikan. Jadi untuk anak yang berada di kubu cepat tanggap, juga anak yang kurang maaf ya Ibu. Iya. Jadi Ibu sesuaikan dulu, Ibu lebih fokus ke peserta didiknya. Biasanya nanti kan ada setelah penilaian kan ada
program remedial, yang nilainya kurang itu di remedial gitu. Nah, yang nilainya sudah cukup kita kasih pengayaan. Pengayaan itu maksudnya kita kasih tahapan-tahapan yang lebih tinggi supaya dia bisa menambah kemampuannya, nggak cuma yang standar aja gitu. Kita rangsang dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Nanti dia bisa nggak mampu nggak untuk mencapai itu gitu. Bagaimana cara Ibu menentukan pembagian waktu untuk setiap kegiatan pembelajaran? Oh iya, kalau untuk alokasi waktu, walaupun di kurikulum ada alokasi waktunya, tapi biasanya kita wajib sesuaikan sama sekolah ya. Sekolah itu biasanya punya kalender akademik, semua kegiatan-kegiatan sekolah terangkum di situ. Jadi kita lihat dulu CP-nya apa saja, yang tujuannya apa saja, kisaran materinya apa, lalu kita lihat alokasi waktu gitu. Jadi lihat jam pelajaran kita berapa jam, terus dengan rincian minggu efektif yang ditentukan sekolah sesuai dengan kalender akademik sekolah. Nah, itu kita hitung jumlahnya. Nanti kalau sudah kita hitung jumlahnya, baru kita analisa mana kira-kira materi yang tingkat kesulitannya tinggi, mana yang tingkat kesulitannya sedang atau rendah. Nanti kita bagi-bagi di situ. Untuk yang tingkat kesulitannya tinggi atau membutuhkan pemahaman dan banyak latihan, biasanya alokasi waktunya lebih banyak daripada yang mudah gitu. Itu aja sih kalau panduannya ya. Jadi makanya saya nggak bisa langsung ambil dari kurikulum atau dari modul-modul yang sudah ada gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap disesuaikan dengan kalender akademik sekolah, jumlah jam pelajaran gitu, sama materi-materi yang esensial yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena mungkin antara sekolah satu dengan sekolah lain tingkat kesulitan materi itu beda ya. Jadi biasanya saya sesuaikan sama kondisi di sekolah. Kalau menurut Ibu, modul ajar yang baik itu seperti apa? Kayak adakah kriteria tertentu yang harus dipenuhi? Modul yang baik ya. Ya jelas ada sih ya. Yang pertama pasti mengacu ke kurikulum gitu. Terus harus menggunakan nanti ketika pembuatan penilaiannya harus menggunakan kata kerja yang operasional. Terus harus memperhatikan karakteristik siswa, harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Jadi nanti ketika pembuatan skenario pembelajarannya itu harus mengacu ke situ semua supaya sinkron ya antara CP yang ditetapkan di kurikulum dengan tujuan yang mau kita capai demi ketercapaian CP tadi dengan kegiatan pembelajaran, dan nanti terakhirnya sampai diukur menggunakan asesmen itu sinkron gitu. Terus bahasanya bahasa yang saya lebih suka bahasa yang simple gitu, yang mudah dipahami gitu. Terus untuk kegiatan pembelajaran contoh-contohnya itu lebih cenderung yang sesuai deh sama kondisi anak gitu. Ya Sapa dulu diajarin sama Ibu ya. Ibu kalau bikin contoh itu akuntansi paling suka kalau yang kegiatan sehari-hari gitu. Jadi lebih mudah membayangkan gitu. Jadi nggak berat bahasanya. Iya. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa modul ajaran dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa? Kalau memastikan sudah sesuai, insya Allah ya, asalkan sudah sesuai CP, sudah memperhatikan karakteristik siswa, lalu sudah menganalisa tujuan, itu insya Allah mudah-mudahan menurut saya pribadi baik gitu. Meskipun mungkin kalau idealnya sesuai sesuai teoritis itu mungkin masih belum gitu. Cuma kalau menurut saya yang penting sudah sesuai CP, sesuai tujuan, sesuai karakteristik gitu, memperhatikan karakteristik siswa, lalu ada asesmennya untuk mengukur, itu menurut saya sih mudah-mudahan sudah sesuai. Apa yang biasanya Ibu lakukan agar modul ajar itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa? Sebenarnya kalau modul ajar kan siswa nggak baca ya gitu, nggak baca, cuma kita rancang supaya pembelajarannya nanti
lebih ini ya, lebih mengena ke siswa gitu. Paling bahasanya komunikatif gitu, bahasanya yang ringan ya, terus contoh-contohnya yang di sekitar siswa, asesmennya jelas sesuai dengan tujuan, menggunakan kata-kata kerja operasional yang bisa mengukur kemampuan anak. Itu aja sih. Menurut Ibu, seberapa efektif penggunaan modul ajar dalam mendukung proses pembelajaran di kelas? Oh, sangat efektif ya, karena itu panduan kita gitu. Jadi dengan adanya modul ajar, kita bisa tahu nih tujuan pembelajaran mana yang belum kita capai gitu. Karena kan setiap tujuan pembelajaran selesai, kita kan harus buat asesmen ya. Nah, nanti dari asesmen itu kan kita udah mengukur nih kemampuan anak bagaimana. Kalau misalnya belum tercapai tujuannya, kan nanti ada umpan baliknya gitu. Kalau melakukan bonding dulu ke peserta didik. betul, jadi kalau misalnya setiap selesai satu tujuan pembelajaran, nanti kita evaluasi kan gitu. Evaluasi sih nggak mesti menggunakan asesmen tulis gitu ya, dengan tanya jawab, dengan melihat respon siswa, dengan melihat umpan balik, itu kayaknya sudah cukup gitu. Sekiranya nanti tujuan pembelajaran sudah tercapai, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana cara Ibu mengetahui apakah modul ajar yang digunakan itu sudah efektif atau masih perlu diperbaiki? Biasanya kalau misalnya sudah efektif atau belumnya, kita lihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya udah tercapai, berarti mudah-mudahan insya Allah modulnya juga sudah efektif. Artinya kan antara CP diturunkan ke tujuan, dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, lalu dilaksanakan evaluasi atau asesmen, kan berarti kalau sudah tercapai berarti semuanya sudah sinkron gitu. Jadi ketika Ibu sudah menyusun modul ajar, Ibu tinggal menjalankan di lapangan gitu ya? Betul, tinggal menjalankan sambil biasanya ada penyesuaian. Misalnya kayak waktu, kan tiba-tiba ada kegiatan, ada acara, itu kan berarti harus disesuaikan. Kita nggak bisa lihat patokan di situ 100%. Jadi kadang-kadang memang disesuaikan dengan kondisi. Terus kayak modul ajar itu kan dibuat biasanya di sini ya, satu jenjang satu modul, dan itu digunakan di beberapa kelas. Nah, paling suka ada penyesuaian itu di model pembelajaran. Jadi ada kelas misalnya yang aktif gitu ya, kita pakai model diskusi, model bisa dia jalan. Tapi ada kelas yang misalnya kurang aktif gitu, kita pakai metode lain gitu. Jadi paling penyesuaiannya waktu, model gitu aja sih. Sama ya di kegiatan pembelajaran ya, ketika kita lihat sikon gitu, misalnya ketika anak-anak belum siap, ya mungkin di kelas ini dengan kelas lain persiapannya beda gitu. Itu aja sih. Ibu bisa ceritakan juga proses pembuatan modul ajar mulai dari tahap perencanaan sampai digunakan dalam pembelajaran? Iya, kalau itu kayaknya udah terjawab di yang pertama ya, Jadi kalau mau nyusun modul pasti yang dilihat CP, karena kita kan acuannya ke sana gitu ya. Yang dilihat CP dulu. Nanti kalau udah lihat CP, terus kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Nanti kalau kita udah dapat tujuan pembelajaran, oh kita mau mencapai ini nih gitu ya, kita pilih materi yang esensial. Kita tentukan materi-materinya. Nanti kalau udah ada materinya, baru kita hitung alokasi waktu gitu, alokasi waktunya berapa. Nanti kalau sudah ada alokasi waktu, baru kita bikin skenario pembelajaran gitu. Kegiatan intinya berapa menit, kegiatan pembukaannya dulu ya, pembukaannya itu berapa lama, lalu nanti kegiatan intinya berapa lama, penutupnya berapa lama. Jadi per materi itu kita mau alokasikan waktu berapa kali pertemuan. Nah, nanti kalau sudah dibuat skenario pembelajarannya, udah ditentukan model, metodenya sudah direncanakan ya. Kita buat rencana, adapun nanti pelaksanaannya itu disesuaikan sama kondisi gitu. Setelah buat skenario pembelajaran itu,
kita buat rencana asesmen gitu. Kita mau mengukur dengan cara apa, dengan jenis apa gitu, indikatornya apa saja. Nanti kalau sudah pelaksanaan, kalau kita sudah buat rencana asesmennya, kita rencana umpan baliknya, tindak lanjut dan umpan baliknya seperti apa, apakah ada remedial, pengayaan, itu kan kita rencanakan semua di awal. Nanti kalau sudah dibuat rencana baru kita pelaksanaan. Nah kalau pelaksanaan itu biasanya ya memang panduannya modul gitu. Misalnya ini materi ini kita mau berapa kali pertemuan nih, itu harus kita pegang gitu, karena tanpa itu saya khawatir nanti arahnya jadi nggak sesuai gitu. Khawatirnya nanti di materi terlalu lama, di materi lainnya nggak cukup waktu gitu. Jadi tetap kalau alokasi waktu itu tetap kita pegang gitu. Adapun nanti ya tadi saya bilang di lapangan menyesuaikan. Jadi artinya ketika kita sudah alokasikan, misalnya nih di materi jurnal kita sedikit aja, materi yang banyaknya itu kan di yang butuh pemahaman, itu kita pilih ya, kita tentuin. Jadi ternyata di materi jurnal udah kepake nih gitu. Jadi mungkin disesuaikannya, ambil sedikit dari materi apa, ambil sedikit supaya semuanya bisa tetap tersampaikan ke siswa gitu. Jujur sangat berdaging ya Ibu pembahasan model ajar ini, karena kita memang sebelumnya kan masih awam ya, karena kita juga masih mahasiswa Ibu. Kita bertanya ke Ibu yang lebih guru Ibu. Yang guru juga sering berubah-berubah, terutama susunannya itu sering-sering ada perubahan. Jadi makanya saya bilang kita tuh kalau mau update ya memang harus model-model ATM gitu, mesti lihat dulu gitu, lihat modelnya gimana. Iya, terutama isinya harus kita sesuaikan gitu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang, kalau ada yang keliru. Kalau ada yang keliru itu pasti datangnya dari saya. Cukup banget Ibu. Ini observasi kita kan membahas modul ajar. Ibu juga tadi sempat menjelaskan ya bahwasanya ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, asesmen juga sampai evaluasi, juga ada alokasi waktu yang menyesuaikan kalender akademik ya Ibu. Jadi memang Ibu membuat modul ajar ini tidak semerta-merta membuat sendiri ya Ibu. Jadi memang ada contoh dari atasan mungkin, atau dari yang terdahulu. Betul Ibu, ada dari arahan terdahulu gitu. Dari modul-modul yang terdahulu gitu. Buat patokan juga kan. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu Ibu. Amin. Dilancarkan membuat modul ajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan modul ajaran yang telah kami buat dari MAN 9 Jakarta tahun pembelajaran 2026-2027 mengenai ekonomi fase F kelas 12 SMA. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Seladi Syifa sebagai moderator, juga rekan-rekan saya ada Safa Salsabila, Keja Aulia, juga Fasrijal Hanafi Febrianto. Selanjutnya di sini ada identitas modul. Untuk modul ajar yang telah kita buat, di sini nama penyusunnya ada 4, yaitu dari Safa Salsabila, Selade Syifa, Keja Aulia, dan Fahrizal Hanafi Febrianto, yang dimana modul ajar ini dilakukan melalui observasi pada MAN 9 Jakarta. Jenjang atau fasenya juga MAN, fase F. Kelasnya yang kita gunakan yaitu kelas 12 pada semester 1, judul modulnya ekonomi, elemennya yaitu pemahaman konsep, dan alokasi waktunya itu sebesar selama 44 pertemuan, 44 jam pelajaran, yang dimana satu pelajarannya yaitu 40 menit, jumlah pertemuannya 22 pertemuan, dan tahun pelajarannya 2026 dan 2027. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu untuk memahami konsep akuntansi keuangan dasar dalam konteks menilai kondisi keuangan unit usaha, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan laporan keuangan, dan memahami konsep kebijakan fiskal, fungsi anggaran negara dan daerah, dan perpajakan, konsep ekonomi internasional dan masalahnya.
Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan hakikat tujuan, fungsi, dan peran akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menjelaskan keterkaitan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu yang ketiga, menganalisis berbagai transaksi ekonomi. Yang keempat, menganalisis konsep dan tahapan siklus akuntansi. Yang kelima, mengidentifikasikan karakter laporan laba rugi. Dan masih banyak lagi. Baik, di sini ada perhitungan minggu efektif, ada 22 minggu efektif, ada bulan Juli 2026, ada 3 minggu efektif, lalu Agustus 2026, ada 5 minggu efektif, pada September 2026, ada 4 minggu efektif, Oktober 2026, ada 4 minggu efektif, November 2026, ada 4 minggu efektif, lalu yang terakhir ada Desember 2026, ada 2 minggu efektif. Baik, di depan kita terdapat dokumen lampiran alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk mata pelajaran ekonomi khususnya pada elemen pemahaman konsep di kelas 12 semester 1. Dokumen ini memuat capaian pembelajaran atau CP yang luas yang kemudian diturunkan ke dalam 5 konten utama dengan total 12 tujuan pembelajaran atau TP yang masing-masing berdurasi 2 jam pelajaran atau JP. Mari kita bedah detail ATP ini. Yang pertama, terdapat konsep dasar yang dimana memahami hakikat fungsi dan unsur akuntansi bisa berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dalam persamaan dasar akuntansi untuk melihat posisi keuangan usaha. Lalu ada siklus akuntansi menganalisis transaksi dan mempraktikkan siklus akuntansi utuh, bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, laporan keuangan, hingga jurnal penutupan. Boleh dilanjut? Lalu ada analisis keuangan yang dimana mengidentifikasi karakteristik laporan keuangan atau laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, arus kas, dan mengevaluasi kesehatan keuangan usaha secara argumentatif. Lalu ada kebijakan dan anggaran, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal, serta fungsi APBN atau APBD bagi pembangunan daerah. Boleh dilanjut? Lanjut lagi. Nah, di sini lalu ada perpajakan juga memahami hukum pajak, hak-hak kewajiban pajak atau NPWP SPT, serta menghitung PPh mulai dari pasal 21, 23, 24, 4 ayat 2, PBB, BPH, TB, Bea Materai, dan PPN. Diakhiri dengan analisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu ada perdagangan global, ini mempelajari kebijakan dan faktor mendorong perdagangan internasional serta dampaknya bagi produsen dan konsumen. Lalu instrumen dan kerjasama, menganalisis alat pembayaran internasional, pengaruh kurs valuta asing, komponen neraca pembayaran, surplus atau defisit, serta bentuk kerjasama ekonomi global, dan juga sintesis akhir, ini menyajikan analisis hubungan ekonomi internasional dengan pembangunan nasional berdasarkan fenomena real terkini. Selanjutnya di sini ada asesmen formatif. Yang pertama itu ada LAPD, persamaan dasar akuntansi. Di sini siswa itu menganalisis transaksi usaha sederhana, mengelompokkan usaha unsur akuntansi, membuat persamaan dasar akuntansi, menghitung posisi keuangan akhir, dan menilai kondisi keuangan usaha. Yang kedua itu ada LAPD 2. Di sini ada hubungan pajak, kebijakan fiskal, dan pembangunan. Di sini siswa itu peran pajaknya itu sebagai sumber pendapatan negara atau daerah. Dampak penurunannya itu penerimaan pajak terhadap pembangunan, manfaat kebijakan fiskal ekspansif, serta solusi meningkatkan kepatuhan pajak. Terus yang ketiga itu ada LAPD 3. Di sini ada perdagangan internasional, kurs, dan dampaknya. Di sini siswa itu menghitung perubahan biaya impor akibat perubahan kurs, menjelaskan pengaruh kurs terhadap harga barang impor, dampaknya bagi konsumen, serta pentingnya stabilitas nilai tukar. Selanjutnya di sini ada asesmen sumatif. Bentuk soal PG-nya itu ada 35 soal. Dan untuk esainya di sini ada 5 soal. Selanjutnya di sini ada PJBL yang dilakukan selama 4 minggu. Di sini ada judul projectnya, tujuan project, instruksi project, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Semoga modul yang kami presentasikan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.